Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada kita semua. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bukan cuma ngasih kita nafas, tapi juga ngasih kita nikmat yang sering kita anggap remeh. Nikmat Islam dan yang lebih nikmat lagi, nikmat iman. Syahwat serta salam, mari kita curahkan selalu kepada panutan kita, role model terbaik sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir di sini mendengarkan bisa dapat syafaat beliau di akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Jemaah sekalian yang insya Allah selalu dalam rahmat Allah, coba kita jujur-jujuran malam ini. Pernah gak kita ngerasa hidup ini kok ramai banget? Baik pagi kita kerja, bangun, kerja, kuliah, kita dikejar deadline, kerjaan, siangnya pusing mikirin tugas kuliah, malamnya pengen healing, tapi malah terjebak dengan scroll media sosial sampai lupa waktu. Rasanya hidup ini berisik banget. Di tengah semua keriuhan itu, ada satu hal yang sering jadi korban. Koneksi kita sama Allah. Saya mau tanya, dan tolong dijawab dalam hati aja. Mungkin yang bikin kita lebih panik pas HP lowbat, dan kita nggak nemu colokan atau tempat untuk kita bisa ngecharge HP kita. Atau pas kita sadar, udah di akhir waktu sholat tapi belum sholat. Jujur, banyak dari kita yang lebih panik yang pertama. HP lowbat, rasanya dunia mau kiamat. Tapi iman lowbat, kita masih bisa santai, masih bisa leha-leha. Nanti juga bisa di-charge. Banyakan orang bilang kayak gitu ya teman-teman. Nah di sini adalah masalah kita. Kita seringkali merasa cukup dengan berislam, tapi lupa untuk beriman. Yang dimana beriman adalah pondasi dan tiang agar kita memiliki agama yang kuat. Apa bedanya berislam? Berislam itu syariat. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kelihatan dari luar. Kadang ini kita lakukan karena warisan, keturunan dari orang tua yang sebelumnya Islam dan kita otomatis beragama Islam. Karena KTP kita Islam, karena lingkungan kita Islam. Beriman itu urusan hati, itu urusan keyakinan dan personal. Itu koneksinya. Kita sholat bukan cuma karena kewajiban, tapi karena kita butuh ngobrol sama Allah, butuh lebih dekat dengan Allah. Masalahnya, ibadah kita sering jadi robot. Sholat ngebut, yang penting selesai, baca Al-Quran cuma pas Ramadan. Kita juga jadi Islam KTP, bukan Islam yang menghujam di hati. Terus gimana caranya biar kita nggak jadi Islam KTP? Gimana caranya ngecharge iman kita biar full lagi? Kita ini generasi yang takut banget sama sepi. Dikit-dikit setel musik, dikit-dikit buka medsos, padahal justru dalam sepi itulah kita bisa menemukan Tuhan. Nabi Muhammad SAW sebelum jadi nabi, beliau menyepi di Gua Hira. Dalam sunyi, beliau merenung dalam sunyi. Wahyu pertama turun, Nabi Musa bertemu Tuhan di kesepian bukit Tursina. Bahkan orang sekelas Isaac Newton nemuin teori gravitasi pas dia lagi sendirian, santai, di bawah pohon apel. Kita nggak perlu ke gua atau ke bukit, cukup ambil 5-10 menit setiap harinya. Mungkin setelah sholat isya atau sebelum tidur, duduk diam, matikan HP, nggak usah ngapa-ngapain. Cuma diam dan coba dengerin isi hati kita. Renungkan, hari ini aku ngapain aja? Apa udah benar belum ya yang aku jalanin? Tuhan sebenarnya apa sih engkau yang mau dari aku? Di tengah kebisingan dunia, waktu sepi, itu ibarat filter, menyaring mana yang penting, mana yang cuma sampah pikiran. Loh, kan Tuhan nggak kelihatan. Betul, Tuhan itu imateri, bukan benda atau materi yang bisa kita lihat pakai mata. Gak bisa dibuktiin pakai teleskop, tapi jejak atau pantulan sifatnya ada di mana-mana. Dalam Al-Quran disebut laisa kamitsalihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Kita bisa melihat keagungannya dari ciptaannya. Lihat indahnya pantai, megahnya gunung, kita kagum kan? Ingat, yang menciptakan itu jauh lebih agung dan lebih indah daripada itu semua. Lihatlah seorang ibu yang tulus sayang sama anaknya, rela gak tidur, rela ngorbanin apa aja. Itu baru setetes dari lautan kasih sayang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Lihat orang-orang yang pintar banget, ilmunya luas, itu baru percikan kecil dari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Amin. Jadi iman kita tumbuh bukan cuma baca buku, tapi dengan merenungkan sekitar kita, lihat kebaikan, lihat keindahan, lalu kembalikan semua itu kepada sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itu bukan cuma soal tahu tentang Tuhan. Iman itu merasakan dari dalam diri kita tentang kehadiran Tuhan. Bedanya kayak apa? Tahu kopi itu hitam dan pahit, itu ilmu.
Mencicipi kopi itu, merasakan hangat dan pahitnya, itu adalah pengalaman spiritual. Nah, Allah itu sering banget nelpon kita, ngasih tahu pengalaman spiritual. Tapi kitanya yang nggak peka. Contoh panggilannya, waktu kita lagi dapat musibah, lagi sedih banget, lagi di titik terendah, itu bukan azab bro. Itu Tuhan lagi kangen sama kita. Dia pengen kita curhat full ke dia dengan cara sholat, bukan cuma update status galau. Dia pengen kita sadar, nggak ada yang bisa nolongin kita selain dia. Ada lagi, tiba-tiba kita bergetar pas dengar azan, atau pas nggak sengaja dengerin ceramah yang nancep banget di scroll TikTok kalian. Itu panggilan, jangan diabaikan, jangan di scroll, tapi direnungkan. Ada lagi tiba-tiba kebangun di jam 3 pagi, nggak bisa tidur lagi. Itu bukan cuma kebetulan yang tiba-tiba bangun di jam 3. Itu undangan eksklusif dari Allah untuk sholat tahajud. Dia lagi nungguin kita di sepertiga malam terakhir. Jangan sia-siakan momen-momen penting yang tiba-tiba ada di hidup kalian. Itu adalah cara Allah menyapa kita secara langsung. Jemaah sekalian, jadi iman itu bukan cuma warisan yang bisa kita terima gitu aja. Iman adalah perjalanan personal yang harus kita cari dan kita rawat setiap hari. Caranya ada 3. Yang pertama, kita mencari kesepian. Sisihkan waktu, diam dan merenung. Yang kedua, lihat sekitar, renungkan keagungan Allah lewat ciptaannya. Yang ketiga, kita bisa rasa dan peka. Jangan abaikan sapaan spiritual dari Allah. Kalau iman kita sudah mulai full charge, nanti rasanya sudah beda. Sholat bukan lagi beban, tapi kebutuhan-kebutuhan yang kita buat curhat sama yang punya kehidupan. Dan kalau itu sudah terjadi, insya Allah kita bakal jadi orang yang lebih panik ketinggalan sholat daripada ketinggalan HP. Mari kita mulai malam ini, ambil 5 menit saja sebelum tidur, jauhkan HP, diam, dan mulailah obrolan personal dengan Allah. Semoga Allah selalu membimbing kita, kuatkan iman kita, dan wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin 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 ya robbal alamin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.